Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video akademik. Kalau kali ini kita akan membahas materi pada mata kuliah aljabar linear. Ada yang akan kita bahas di sini. Yang pertama kombinasi linear, merentang atau tidaknya kombinasi tersebut, eh, bebas linear, eh, basis dan nilai dan vektor eigen. Oke, kita langsung ke yang pertama aja ya, kombinasi linear. Oke, kombinasi linear. Kita langsung ke contoh soalnya aja deh, biar langsung penerapannya. Nah nah, soalnya, periksa apakah W, yang vektornya 1-2, 5 merupakan kombinasi linear dari V1 yang 1, 1, 1, V2 1, 1, 2, dan V3 2-1, 1. Nah, cara kita memeriksanya adalah kita masukkan dulu ke persamaan yang ada di aturan Cramer, yaitu AX sama dengan B. A ini matriks koefisien. Nah, matriks koefisiennya apa nih? Matriks koefisiennya V1, V2, dan V3. Nah, X-nya ini dia skalar. Nah, skalar itu apa sih? Nah, jadi persamaan ini tuh kita jadiin gini. Nah, di sini ada C1, V1, C2, V2, tambah C3, V3, B, sama dengan B. Nah, C1 disebut skalar. Jadi dia kayak apa ya? Dia nanti kita kaliin dengan vektor untuk menghasilkan nilai hasilnya atau B. Nah, gitu deh. Nah, oke deh, coba deh kita langsung eee, terapkan saja saya. Nah, nih C1-nya belum diketahui kan. Nah, V1 1, 1, 1, V2 1, 1, 2, V3-nya 2-1, 1. Nah, B-nya yang W ini 1-2, 5. Nah, V1 kali V1 yang tadi, C2 kali V2, C3 kali V2, C3 kali V3, B-nya yang W. Oke. Nah, kita buat persamaan linearnya. Jadi kalau di sini jadi C1 karena sebenarnya vektor itu ke bawah ya, vertikal gitu. Jadi ini C1, ini C2, pakai laser kayaknya bebal gitu. Ini C1, C2, C3, ini hasilnya gitu. Jadi kayak matriks. Nah, ini persamaannya C1 ditambah C2 ditambah 2 C3 sama dengan 1, C1 tambah C2 dikurang C3 sama dengan -2, C1 ditambah 2C2 tambah C3 sama dengan 5. Nah, karena kita belum tahu nilai skalarnya berapa, jadi kita, gimana ya, sederhanakanlah ya, biar kita bisa, apa namanya, biar kita bisa cari tahu. Wow. Nah, kita sederhanakan jadi gini, 1, 1, 2, 1, 1-1, -2, 1, 2, 1, 5. Nah, dari sini kita langsung pindah ke MATLAB aja ya. Kita cari jawaban di MATLAB. Nah, di MATLAB ini coba kita masukin, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, ini matriks hasilnya. Kita bisa ini ya. Jadi oke, persamaan 1, namanya per 1. Sama dengan, nah untuk buat matriks kita gunakan kurung siku. Terus ini 1, 1, 2. Nah, kita bisa pakai 1,1,2. Jadi kalau koma nanti dia ke samping, atau kalau nggak pakai koma juga bisa, misalnya 1 spasi 1 spasi 2, hasilnya juga pasti ke samping sih, 1, 1, 2. Nah, oke kita masukin persamaan 2-nya. Nah, kalau pakai titik koma nanti ke bawah, gitu. Nanti deh ditunjukin. Nah, ini persamaan 2-nya 1, 1, -1. 1, 1,-1. Oke, persamaan 3 sama salah pencet lagi. 1, 2, 1. Oke, 1, 2, 1. Nah, untuk matriks hasilnya kita namain W ya. Tadi W-nya 1, 1-2 sama 5. Oke, jadi
1 titik koma, karena ke bawah kan dari min 2 titik koma 5. Oke. Nah, yang persamaan 1, 2, 3 ini kita satuin. Jadi, kita buat namanya M kecil aja deh. M dengan, nah, persamaan 1, di bawahnya ada persamaan 2, bawahnya lagi persamaan 3, gitu. Oke. Nah, kita satuin sama yang W. Nah, kita namanya yang besar deh, matriks yang besar. Matriks diperbesar. Jadi, M sampingnya ada matriks hasilnya, yaitu W. Coba kita lihat dulu, sama nggak ya? Nah, wah, kalau lihat dari sini, hasilnya sama kan? 1, 1, 2, 1, 1, 1, min 1, min 2, 1, 2, 1, 5. Coba kita lihat. Nah, sama kan? 1, 1, 2, 1, 1, 1, min 1, min 2, 1, 2, 1, 5. Wih. Wah. Nah, lanjutlah. Aduh. Nah, nah, di sini kan kita mencari nilai skalarnya. Untuk mencari nilai skalarnya, kita reduksi aja dari yang ini. Kita reduksi menggunakan fungsi RREF atau apa ya? Pokoknya ada reduction echelon form gitulah namanya. Jadi intinya dia mereduksi dengan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kita bikin variabel R. Nah, sama dengan RREF. Nah, buka kurung. Nah, kita reduksi M. Matriksnya ini kan, M. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, dapat nih. Kan tadi kan yang ini C1, ini C2, ini C3. Nah, di sini kita peroleh, nah, C1 sama dengan min 6. Kok bisa? Nah, C1 tambah 0 sama dengan min 6. Berarti C1-nya min 6. Di sini C2-nya 5, C3-nya 1. Oke. Nah, tapi ini skalarnya benar gak nih? Jadi harus kita buktikan dulu. Kita masukin ke semua persamaannya. Kalau udah dimasukin ke semua persamaan ini dan hasilnya sama dengan W, berarti W ini kombinasi linear dari persamaan ini. Dari 3 persamaannya. Oke, kita ambil dulu C1-nya, kita ambil dari yang ini. Ini kan variabelnya R. Nah, dia baris untuk C1 dia di baris pertama, bariskan ke samping gitu. Nah, baris pertama kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, R buka 1, 4. Oke, C2-nya C2 R baris jauh aja. Nah, baris kedua kolom keempat. Oke. C3 sama dengan R baris ketiga kolom 4. Oke, nah kita cobain dulu. Sana persamaan 1. Persamaan 1 nih. Nah, kita kaliin dulu C1 dengan ini kan ada 3 bilangan ya. 1, 1 sama 2 di persamaan 1. Nah, kita kalikan yang pertama dengan C1, yang kedua dengan C2, yang ketiga dengan C3. Jadi kan bersama kayak gini kan. Ini kali jadi ini kali C1, ini kali C2, ini kali C3. Hasilnya harusnya kalau dijumlahkan hasilnya harusnya 1 sih. Kalau bukan 1 berarti tidak memenuhi persamaan, berarti bukan kombinasi linear. Ini kita coba sini, jadi persamaan 1 kita ambil ini kan cuma sebaris kan. Jadi kita ambil baris pertama, kolom pertama buat ambil yang angka pertama aja yang 1. Kita kalikan C1 ditambah samaan 1, ambil baris pertama kolom kedua buat ambil yang 1 yang keduanya dikali
C2, terus lanjut, tambah persamaan 3, turun tinggalan, tambah persamaan 3, ambil baris pertama kolom ketiga, dikali C3, oke. Nah, hasilnya harusnya sama dengan 1. Harusnya sama dengan 1 ya. Nah, kita lihat. Aduh. Oh, ini ada yang salah nih kayaknya. Bentar. 1, 2. Oh, salah. Ini harusnya persamaan 1, maaf. Aduh. Ulang-ulang. Nah, hasil P1 sama dengan 1. Berarti persamaan C1, C2, dan C3 ini memenuhi persamaan yang pertama. Nah, kita harus membuktikan ke seluruh persamaan. Kalau misalnya ada salah satu yang tidak memenuhi, berarti dia bukan kombinasi linear. Oke, lanjut ke persamaan kedua. Kita copy paste aja lah ya, biar cepat. Nah, oke, kita ganti dari persamaan 2, 2, ini 2, ya langsung sekarang deh sama ketiga. Ketiga sama dengan, sama dengan, hmm, kita ganti 3, ini persamaan 3, ini juga persamaan 3, oke. Nah, itu kita hasilnya. Harusnya persamaan pertama sama dengan 1, jumlah persamaan. Hasilnya harusnya min 2, yang ketiga 5. Coba kita lihat. Ini yang pertama 1 benar, yang kedua min 2, yang ketiga 5. Nah, karena C1, C2, dan C3 memenuhi seluruh persamaan, berarti dia merupakan kombinasi linear. Oke. Nah, mungkin itulah ya, cukup buat kombinasi linear. Lanjut, kita ke materi selanjutnya, yaitu merentang. Nah, gimana sih? Jadi kita tuh untuk membuktikan sesuatu, eh, apa namanya, suatu matriks itu merentang atau tidak, kita masukin ke persamaan ini yang tadi sih. Jadi C1 V1 tambah C2 V2 tambah C3 V3 sama dengan B. Nah, merentang sih gimana ya? Jadi dia dia tuh kayak awal dari dia, pokoknya dia bisa merentang gitu deh. Untuk penjelasan mengenai apa itu merentang, bagaimana matriks bisa merentang atau gitu, mungkin bisa dilihat di video-video lainnya. Tapi untuk video kali ini saya akan membahas cara membuktikannya saja. Nah, jadi kita ambil dari soal yang tadi ya, vektornya V1, V2, V3 sama yang kayak yang tadi. Kita masukin ke persamaan ini ya. Nah, karena B di sini tidak diketahui, jadi kita masukin B1, B2, B3. Bukan tidak diketahui sih, emang buat pembuktiannya kita masuknya B1, B2, B3. Ini persamaan linearnya. Nah, untuk mencari merentang tidaknya suatu matriks, kita ambil yang matriks koefisiennya. Jika matriks koefisiennya determinannya tidak sama dengan 0, berarti dia merentang. Tapi kalau determinannya sama dengan 0, berarti tidak merentang. Udah. Langsung kita coba aja. Nah, ini kan ini matriksnya. Jadi, C1, C2, C3, 1, 1, 2, 1, 1, min 1, 1, 2, 1. Oke, kita coba di MATLAB langsung. Nah, karena tadi kita udah bikin matriksnya yang ini kan, sama 1, 2, 3, kita langsung cari aja determinannya. Determinan M. Coba. Nah, determinannya sama dengan 3. Nah, karena determinannya tidak sama dengan 0, berarti terbukti matriks tersebut merentang, dapat merentang. Kalau misalnya nanti di soal lain ada determinannya sama dengan 0, berarti dia tidak merentang.
Oke, lanjut aja lah ya ke materi selanjutnya yaitu bebas linear. Nah, untuk membuktikan apakah dia bebas linear, caranya adalah eh, ya caranya harus memenuhi persamaan C1 V1 tambah C2 V2 tambah C3 V3 sama dengan 0. Harus memenuhi persamaan ini. Dengan trivial C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Maksudnya di sini tidak ada nilai skalar lain selain 0 yang dapat memenuhi persamaan ini. Jadi misalnya di sini kita masukin nih. Masukin. Nah, terus kalau misalnya di C1 atau C2-nya atau C3-nya misalnya ini min 1 di sini min min 1 juga di sini plus 2 di sini 2 kan. Hasilnya misal sama dengan 0. Kalau bisa C1 antara C1, C2 dan C3 bukan 0 tapi hasilnya adalah 0, nah berarti dia bukan bebas linear. Jadi eh, harus memenuhi ini nih trivialnya di C1, C2, C3 harus 0. Jadi tidak ada nilai lain selain 0 yang bisa memenuhi persamaan ini. Jika matrisnya bebas linear. Oke, kita masukin aja lah ya persamaannya. Jadi di matriks hasilnya kita masukin 0. Jadi 0, 0, 0. Nah, oke. Jadi ini kita apa sih namanya ya? Simplifikasi gini deh. Jadi kita ambil matriks koefisien sama matriks hasilnya aja. Kita pindah ke MATLAB buat cari dia bebas linear atau bukan. Karena tadi matriks persamaan udah ada, kita buat matriks nolnya aja. Kita namain apa ya? Namain W aja deh. W sama dengan matriks 0. Jadi 0, 0, 0. Nah, kita satuin lagi. M sama dengan M sama W. Nah, oke, sama kan yang ini. Oke, udah. Nah, kita reduksi dengan fungsi RRF ini. Nah, dari hasil reduksinya dapat kita simpulkan. Jadi C1 sama dengan 0, C2-nya sama dengan 0, C3 sama dengan 0. Nah, berarti dia memenuhi trivial C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Karena eh, dia karena C1, C2 dan C3 sama dengan 0, berarti terbukti dia bebas linear. Oke, itu bebas linear. Lanjut, materi selanjutnya yaitu basis. Nah, di basis ini lumayan lah ya. Ini matriksnya ada 4. Nah, contohnya. Jadi dari basis ini kita dapat apa ya? Dengan matriks basis ini kita bisa kayak nyari matriks lain hanya dengan menambah skalarnya aja. Kita misalnya kali ini dengan apa? Dengan berapa? Kita kali ini dengan skalarnya berapa? Ini juga dengan skalar berapa? Skalar berapa? Eh, jadi kita masukin matriks sembarang pun bisa dibangun dengan matriks basis ini gitu. Nah, oke. Untuk pembuktiannya kita ada 2 syarat yang harus dipenuhi eh, agar dia ada 2 syarat basis, yaitu dia harus merentang dan harus bebas linear. Oke. Jadi kalau dia merentang dan bebas linear berarti dia terbukti sebagai suatu basis, berarti dia benar suatu basis. Oke, kita coba buktiin dulu ya. Kita masukin ini kita buat matriksnya. Jadi ini matriks pertama, kita masukin sini. 3, kan 3, 6, 3, 6.
min 6, 36, 3 min 6, sini matriks kedua, ini, sini matriks ketiga, sini keempat. Oke, kita masukin ke materi ya. Kita langsung buat satu matriks saja ya. Kita misalnya namanya S. Sama dengan tadi yang pertama 3, kita ke samping ya, buat matriksnya. Jadi 3, 0, 0, 1. Jadi 3, 0, 0, 1. Bawahnya ada 6, min 1, min 8, 0. 6, min 1, min 8, 0. Oke. 3, min 1, min 12, min 1. Waduh. 3, min 1, min 12, min 1. 3, min 12, min berapa tadi? 3, min 1, min 2. Aduh. Min 1. Sini. Min 1. Oke. Min 12, 1 kan. Oh, min 1 deh. Aduh. Oke. Terakhir, min 6, 0, min 4, 2. Min 6, 0, min 4, 2. Oke. Coba kita lihat dulu. Sama, harusnya sama sih. Oke, aman-aman. Nah, kita buktiin dulu dia merentang atau tidak. Misalnya tadi, dan kita cari determinannya. Jadi, determinan S. Lihat. Nah, dia determinannya bukan 0. Berarti dia merentang. Oke, terbukti dia merentang. Lanjut, kita bikin, kita buktiin dulu dia bebas nilai atau enggak. Jadi, kita bikin matriks nolnya dulu. Nah, W, hasilnya 0, 0, 0, 0. Karena dia 4 kali 4. Kita samain. Kita bikin S kecil deh. S, matriks S sama W. Kita satuin. Jadi gini kan. Kita tambahin matriksnya di sini. Nah, kita reduksi. Oke. Dari sini C1. Pertama 0, yang kedua 0, 3, 0, 4, 0. Oke, berarti dia terbukti bebas linear. Oke. Nah, karena sudah terbukti dia merentang dan bebas linear, berarti matriks tersebut terbukti sebagai suatu basis. Oke. Nah, selanjutnya kita bukti nih. Kita pakai contoh lah. Ini matriks sembarang. Pakai 5, 6, 7, 8. Udah, coba buktikan. Caranya adalah, nah, kita bikin dulu. Misalnya kita namain A. Matriks yang contohnya deh. Dia 5, 6, 7, 8. 5, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita satuin. Yang A besar deh. A. Yang S. Ya S. Sama A. Nah, ini kita masukin hasilnya. Jadi dia jadi matriks hasil. Nah, untuk membuktikan apakah ini basis, jadi kita cari dulu nilai setelah direduksi. Kita namain R aja deh. RF A. Hasilnya, nah ini pertama 0,6067, yang kedua 10, ya, dan seterusnya deh ya. Nah, lalu untuk membuktikannya kita coba nih namain. Jadi tiap matriksnya dikali dengan skalar ini. Jadi misalnya matriks pertama kan 3, 6, 3 min 6. Kita kalikan dengan
hasilnya ini 0,667. Nah, nanti matris kedua dikali yang 10 dan seterusnya. Jika dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan 5678. Oke, kita coba ya. Langsung kita namanya ini matris pertamanya B1 deh. B1 dia matrisnya tadi 3, 6, 3, 6. 3, 6, bawahnya 3, 6. Oke, kita kaliin B1. Kita kaliin B1 dikali ini yang R kan. Dia di baris pertama kolom kelima. Jadi R baris pertama kolom 5. Oke. Gitu terus selanjutnya yang matris keduanya 0 min 1 min 1 0. Oke. 0 min 1 min 1 0. Kita kaliin juga. Ini lumayan sih. B2 ini lupa kasih titik karena kalimat fix. Titik R. Nah, ini baris kedua kolom kelima. Nah, dua kolom 5. Tiru lagi. Matris 3, 0, min 8, min 12, min 4. Tapi juga 0, min 8, min 12, min 4. Oke, kita kaliin. Ini B3 kali R ini baris ketiga kolom 5 ya. Ini ya. Baris ketiga kolom 5. Baris ke samping kolom bawah itu. Baris 3 kolom 5. Terakhir B4 dengan 10 min 12 10 di koma ya min 12. Oke, B4 sama dengan B4 dikali R baris keempat kolom kelima. Nah, oke. Hasilnya hasilnya adalah penjumlahan dari 4 ini. Jadi BB1 ditambah BB2 tambah BB3 tambah BB4. Coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sama dengan 5678. Sama kan sama ini. Wow. Tidak ada bedanya ya. Wow. Nah, berarti terbukti, berarti basisnya benar. Kalau misalnya hasilnya beda, wah berarti basisnya nggak benar nih, ada yang salah. Oke, ini itu dulu ya dari materi basis. Kita lanjut ke materi terakhir yaitu eigen. Nah, eigen tuh ada dua apa ya? Ada dua hal yang dicari. Yang pertama ada nilai eigen, ada vektor eigen. Nah, untuk mencari nilai eigen ya, sebenarnya persamaannya adalah AX sama dengan lambda X. Ini tadi udah ngetik ya, jadi nggak tahu nyari lambda di keyboard nggak ada. Nah, lambda X. Nah, cuman kalau kita mau nyari nilai eigennya, caranya kita pakai rumus ini. Lambda dikali matriks identitas dikurang A sama dengan 0. Nah, karena lambda kita langsung coba aja dulu ya. Nah, lambda kan belum diketahui nih. Nah,
matriks identitas tuh kan gini kan, kayak apa, diagonal. Ini nama goyang-goyang. Nah, diagonal jadi, eee, di sini lambdanya kita kurangin ke, tapi yang diagonalnya aja. Jadi, di sini misalnya lambda kurang 2, di sini lambda kurang min 5. Nah, kan gini kan, sama kan sama kan. Nah, lambda kurang 2, lambda, min min 5. Oke, jadi gini. Terus kita cari, apa ya, apa sih namanya, persamaan polinomial atau pokoknya dikali silang aja deh. Ini, lambda min 2 dikali lambda plus 5 dikurang 1 dikali min 12. Oke, hasilnya harusnya, hasilnya gini, lambda kuadrat, dan lambda kali lambda terus min 2 lambda ditambah 5 lambda dari 3 lambda terus min 2 kali 5 sama dengan min 10 dikurang 1 kali min 12 jadi plus 12. Nah, jadi, persamaannya yang kita dapat lambda kuadrat tambah 3 lambda tambah 2. Ini karena persamaan kuadrat kita bisa ambil akar-akarnya, yaitu ini ada lambda plus 1 dan lambda plus 2. Nah, jadi lambda sama dengan min 1 dan lambda sama dengan min 2. Nah, lambda ini apa sih sebenarnya? Nah, lambda ini sebenarnya nilai eigennya. Jadi nilai eigennya bisa min 1, bisa min 2, terserah mau milih yang mana. Sama-sama pokoknya nilai eigennya ini 2 nih. Ini aja. Laser. Oke. Nah, selanjutnya kita cari nih vektor eigennya. Nah, caranya kita masukin salah satu nilai eigennya ke yang bersamaan ini. Nah, misalnya kita ambil yang min 1. Kita masukin sini jadi min 1, min 2. Nah, ini min 12, 1, ini min 1 tambah 5. Nah, gini kan. Jadi, pas, ketika kita jumlahkan min 1 dan min 2 jadi min 3 kan. Kita dapat matriks inilah, min 3, 12, min 1, 4. Nah, kita reduksi nih biar dapat nilai X, nilai X, 1 dan X2-nya untuk mencari vektornya. Kita reduksi, jadi hasilnya 1, min 4, bawahnya 0, 0. Nah, jadi, karena ini bawahnya 0 berarti, kita pakai parameter. Jadi X1 ini persamaannya X1 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi kita umpamakan, X, ini kan X1 dikurang 4, X2 sama dengan 0 kan. Jadi kita kita anggap, X2 sebagai parameter, jadi X2-nya sama dengan T, yang berarti, di sini min 4T, kita pindah ruas, jadi X1 sama dengan 4T. Nah, X2T, X1-nya 4T, kita jadikan vektor. Nah, X sama dengan X1 dan X2, di sini 4T dan T. Atau bisa kita silangkan jadi T kali 4 dan 1. Oke, tapi gimana kalau di MATLAB? Oke, kita coba aja. Oke, agak begini. Ya udah deh, kita coba aja. Kita bikin dulu ininya matriksnya. Tadi oke, agak hilang. Nah, A sama dengan berapa tadi? 2 min 12, 1 min 5. 2 min 12, 1 min 5. Lalu kita cari, ada apa aja sih? Ada, ya. Kita cari, polinomialnya. Apa persamaan polinomialnya dengan misalnya variabel P, poli, fungsi poli, nah terus yang mungkin A. Oke, lihat. Nah, ini persamaan polinomial kayak gini. Kita cari akarnya.
R, akarnya pakai mesti roots untuk cari akar-akar dari, persamaan polinomialnya, roots P. Oke, dapatlah min 2 dan min 1. Nah, min 2 dan min 1 ini, dia ininya, nilai eigennya. Nah, kita misalnya, nilai eigennya kita namain E. Kita ambil nilai eigennya yang min 1. Nah, dia baris baris kedua, kolom 1. Karena ini kan, barisnya ada 2, kolomnya 1. Oke. Lalu untuk mencari, vektornya, misalnya, kita pakai FBLN. Nah, kita masukin ke rumus ini. Nah, ini nih. Nah, jadi, lambda kita kalikan dengan matriks identitas. Dikurung dulu ya. Lambda dikali matriks identitas kita pakai fungsi I. I karena ini 3 kali 3. Ini kan matriksnya, bukan. Ini matriksnya 2 kali 2 ya. Jadi kita pakai I-nya 2. Dikurang, kurang A. Gitu kan. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kan dapat. Terus kita reduksi. Di F. Salah. Oke. Ini. Oke. Nah, dapat kan 1 dan min 4. Sama kan kayak tadi. Mana? Nah, sama. Nah, 1 dan min 4. Kita dapat X1 dan X2-nya. Nah, untuk kalau dibuat seperti ini, saya kurang tahu ya gimana cara buatnya di MATLAB. Mungkin bisa manual saja, tapi di sini sudah cukup lah ya, kita bisa mengetahui X1 dan X2-nya. Jadi kita bisa tahu juga vektor eigennya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Aduh, sudah beberapa waktu berlalu menjelaskan dalam sesi pembelajaran ini ya. Semoga ini bermanfaat. Amin. Amin. Nah, eh nah, apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mana ini? Oke.